kenalin saya Intan. Akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu hadir di bulan Juni ini. Semoga acara yang kita jalankan berlanjut untuk episode-episode selanjutnya yang dapat memberikan informasi-informasi dan motivasi kepada teman-teman semuanya. Oke guys, Bank Saudagar merupakan platform multibisnis yang memasarkan berbagai produk dan layanan jasa pada skala nasional maupun UMKM lokal, yang memasarkan produknya melalui jaringan outlet Bank Saudagar yang sudah tersebar di nagari, desa, dan kelurahan. Oke, hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pengusaha madu galo-galo. Halo Bang Akim, selamat pagi. Iya, selamat pagi Kak Intan ya, Kak Intan. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, sehat walafiat. Sehat Insyaallah, walafiat. insyaallah. Sebelumnya terima kasih karena Abang sudah berkesempatan datang di podcast hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita udah pernah ngopi-ngopi bareng ya Bang? Iya, kita ngopi di Gubuk Galo-Galo Paliko. Iya, ya. sambil cobain madu galo-galo. Oke, hari ini mungkin dari teman-teman juga belum banyak yang tahu tentang gimana sih seorang Akim kecil bisa menjadi seorang Akim yang saat sekarang ini. Boleh dong Bang diceritain sedikit. Untuk pertama perkenalan terlebih dulu ya. Iya, perkenalan terlebih dulu. Nama lengkap Mutakin Kak Intan, tapi sering dipanggil kalau di kampung itu panggilannya Mut gitu. Iya, Mut. Tapi kalau di kampus di luar taunya Akim, karena kalau panggilannya Mutakin gitu terlalu panjang gitu Kak ya. Yeah. Jadi panggilannya disingkat aja Akim gitu. Ceritanya kenapa bisa di galo-galo gitu ya Kak ya? Karena sebenarnya awalnya nggak ada niat sih buat bisnis dari madu galo-galo ini Kak. Cuman apa nih? Mungkin bisa dibilang korban corona lah. Setidaknya Kak, korban corona ini Kak. Jadi karena terakhir itu Akim itu berada di Mentawai nih Kak. Udah keliling Sumbar, terakhir di Mentawai loh Kak. Kerja di hotel, di resort. Kemudian 2019 itu corona, kita di PHK nih Kak. Di PHK ya kita pulang, otomatis di rumah nggak tahu kita mau kerja apa gitu kan. Sedangkan Akim sendiri itu tamat dari IAIN Batu Sangkar, tamatan hukum loh Kak gitu. Jadi nggak tahu, maklum Kak, kita di kampung kalau sarjana itu ya udah di komen, sarjana kok tiduran kerjanya gitu, nggak tahu kan, gitu. Gak kerja gitu kan. Kita corona, lamar ke sana, lamar ke sini nggak ada yang mau terima gitu. Jadi nggak ada yang mau terima, kan corona gitu kan, semua di stop. Banyak karyawan yang di PHK juga kan. Ya kemudian berpikir, kemudian ada teman juga yang cerita-cerita gitu tentang galo-galo, dan timbullah motivasi. Sebab mahasiswa ataupun sarjana itu bukan mencari pekerjaan Kak gitu. Dia dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Kita menyediakan lapangan pekerjaan gitulah. Di sana kita terinovasi, terus kita coba buka, cari tahu. Sebenarnya galo-galo ini udah lama gitu. Tahun 2000-an juga sudah mencoba budidaya, tapi galo-galo yang jenis di rumahan, tau Kak? Yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil itu itu yang kita kembangkan. Cuman itu produksinya 6 bulan baru dapat segini nih Kak. Sedikit sekali. Jadi berbeda galo-galo yang rumahan sama yang Abang budidaya sekarang. Iya, berbeda. Karena yang sekarang itu produksinya 1 bulan itu bisa kita dapatin 1/4 gram lah Kak. 1/4 gram dalam sebulan? Iya, satu kotak. Bisa sampai setengah kilo juga Kak. Tergantung dari produksi dari vegetasi kita gitu. Nah itu dia yang menyebabkan, itu motivasi awalnya Kak. Kemudian kita ingin mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat di Kabupaten 50 kota. Jadi Bang Akim ini menaikkan UMKM lokal di daerah kita ya gitu ya Bang ya. Gitu, gitu sekilas dasarnya Kak, itu dasar awal untuk kenapa bisa terjun di budidaya lebah trigona atau galo-galo gitu Kak. Gitu. Jadi untuk awalnya Abang mendapatkan di mana nih galo-galo ini gitu? Kita langsung cari ke hutan Kak, ke Bukit Barisan. Di hutan? Iya di hutan. Kita proses, kita tebang pohonnya menggunakan sinsu, terus nanti malamnya kita bawa pulang ke rumah. Pohon ini gunanya untuk apa Bang? Iya, galo-galo itu udah bersarang di pohon kayu itu Kak. Jadi sarangnya di pohon? Iya, sarang di pohon, terus pohonnya kita bawa pulang ke rumah gitu. Jadi kotak itu fungsinya buat apa Bang? Kotak yang kemarin itu khusus untuk tempat madunya. Biasanya madu kan di dalam pohon. Sekarang kita bawa ke rumah,
kita taruh di lokasi penangkaran kita, terus kita buatin kotaknya di sana. Oh, jadi disitulah kita memanen. Iya, gitu Kak. Iya. Dari pencarian kita menggunakan masyarakat, memanfaatkan tenaga masyarakat, membangun ekonominya dengan kita cari kehutan ya Kak ya. Iya. Itu yang pertama. Kedua, buat kotak kita juga bersama masyarakat dan juga menambah income untuk masyarakat, ekonomi kreatifnya Kak. Iya. Jadi, kan tidak bisa kerjaan secara langsung, mandiri kita sendiri gitu kan. Memang harus berkelompok. Iya, berkelompok dengan masyarakat gitu Kak. Membangun kerjasama juga. Iya, kerjasama juga. Jadi sekarang udah berapa kelompok yang sudah Abang bangun? Sampai saat ini ya Kak ya. Yang pertama ada namanya Lakok Tani Kak. KTH Lakok Tani, kelompok tani hutan Lakok Tani. Lakok Tani ini adalah nama daerah nih Kak, nama daerah kecilnya. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu UPTD Kabupaten 50 Kota. Itu pembinaannya dari Dinas Kehutanan yang Lakok Tani. Itu yang pertama. Yang kedua ada pembudidaya lebah luwak nan bungsu. Ini skopnya untuk Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh ini Kak. Cuman baru 2 Bang? Iya, baru 2. Abang ada berpikiran untuk membuka kelompok-kelompok lain di daerah-daerah lain atau? Iya, insya Allah Kak. Soalnya lebah luwak nan bungsu ini skopnya kan kabupaten. Dia bersifat sama franchise ya. Apa ya maksudnya? Rencananya itu tiap kecamatan itu akan ada kelompok turunan dari luwak nan bungsu ini Kak. Mudah-mudahan ya Bang. Iya, amin. Salah satunya ini dia Lakok Tani. Dia merupakan turunan dari lebah luwak nan bungsu. Jadi yang pertama itu luwak nan bungsu, baru ada Lakok Tani. Iya gitu Kak, pas sekali. Dengar-dengar kabar Abang lulus seleksi pemuda pelopor ya Bang ya? Iya Kak Intan, alhamdulillah kemarin 1 bulan yang lalu kita udah seleksi nih untuk di tingkat Kabupaten 50 Kota. Alhamdulillah kita sukses mewakili Kabupaten 50 Kota untuk pemuda pelopor bidang pangan. Bidang pangan yang Hakim masuknya itu adalah budidaya madu lebah trigona. Sekarang seleksi tingkat di provinsi dan alhamdulillah sudah selesai fact findingnya, tinggal menunggu hasil nih Kak Intan. Semoga lulus juga ya Bang. Amin ya Kak. Kita bisa sampai ke nasional nantinya. Ya mudah-mudahan ya Bang, amin. Bang, jadi semua kalangan masyarakat bisa untuk membudidayakan madu galo-galo ini sendiri? Sangat bisa sekali Kak. Tujuan kan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi semua masyarakat mulai dari wanita, ibu-ibu rumah tangga ataupun bapak-bapak juga bisa mengembangkan. Apalagi sebenarnya yang bisa itu adalah anak muda sekali Kak. Kenapa gitu kan? Karena dalam budidaya dari madu lebah trigona atau galo-galo ini Kak, kan kita tidak membutuhkan tempat, waktu juga Kak. Karena makannya dari dia mana? cari makan sendiri. Dia terbang sendiri, pulang sendiri, cari makan sendiri. Jadi kita tinggal taruh di rumah, nanti 1 kali sebulan kita bisa panen loh gitu. Kenapa Abang nggak memilih untuk membudidayakan lebah sengat? Lebah sengat gitu kenapa kan? Harus madu lebah galo-galo ini? Yang pertama nih kayaknya manfaat dari madu lebah trigona atau galo-galo dibandingkan lebah hutan itu khasiatnya 4 kali lipat dari lebah hutan. 4 kali lipat? Iya, 4 kali lipat ya. Kenapa? Karena di lebah galo-galo dia memiliki adanya namanya ekstrafloral dan exofloral, dan ini hanya bisa didapatkan pada galo-galo. Sedangkan lebah bersengat dia tidak ada Kak. Dia tidak bisa mendapatkannya karena lidahnya itu singkat, pendek gitu. Sedangkan dari galo-galo sendiri dia memiliki lidah yang sangat panjang untuk mengambil nektar. Iya, dan juga lebah dia tidak punya gigi. Sedangkan di galo-galo dia ada gigi. Dia bisa bukan menyengat tapi menggigit kayaknya. Dia bisa menggigit gitu, menggigit. Dia itulah gunanya, dia menggigit pohon kayu, dia ngambil getahnya itu, nanti dia proses. Getahnya ini. Iya, getahnya itu dia proses mana yang nanti, sebab di ekstrafloral itu namanya ada nektarnya Kak gitu. Di getah itu dia pisahkan mana nanti yang akan menjadi nektar, mana nanti akan menjadi untuk getah pembuatan sarangnya gitu. Jadi sarang galo-galo itu terbuat dari getah. Iya, dari getah itu ya Bang. Ya, propolis gitu. Untuk pemasaran madu galo-galo ini Abang sudah memasarkan keluar daerah atau masih di lingkup daerah kita saja Bang? Untuk saat sekarang ini alhamdulillah kita sudah memasarkan ke seluruh Indonesia nih Kak. Seluruh Indonesia. Iya.
mulai dari kita memasarkan secara online ataupun secara offline gitu. Dan juga kita membuka fasilitas wisata edukasi madu lebah trigona panen langsung ini kan. Karena kebanyakan tamu-tamu itu kan dari luar daerah. Jadi kita sediakan fasilitas dia yang panen langsung di tempat gitu kan. Karena madu ini kan sensitif. Iya. Karena ini udah asli, jadi mereka bilangnya palsu. Ya udah kita bawa langsung ke sarangnya gitu. Dan juga kita ada di marketplace-nya juga. Dan juga ada di Shopee ataupun di Lazada juga ada. Oh, jadi sudah ada juga. Tapi ngomong-ngomong nih di Bank Saudagar sendiri, apakah sudah ada untuk pemasaran madu lebah trigona gitu Kak? Apakah bisa gitu Kak? Bisa Bang, karena di Bank Saudagar bisa untuk memasarkan produk UMKM. Jadi Abang tinggal menyediakan produknya dan kami memasarkan di outlet-outlet Bank Saudagar. Oke guys, bukan hanya pemasaran produk UMKM, di Bank Saudagar kamu juga bisa mendapatkan layanan keuangan seperti tarik tunai dan setor tunai, layanan untuk pembayaran bulanan seperti BPJS Kesehatan, untuk pembayaran listrik, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa mendapatkan madu galo-galo di seluruh outlet Bank Saudagar. Madunya Bang Akim ya Bang ya? Iya, insya Allah. Bang Akim yang akan memasarkan produknya di outlet-outlet Bank Saudagar. Oke Bang, kita lanjut lagi ya. Mungkin teman-teman kita di rumah juga pengen tahu gimana sih cara pembudidayaan dari lebah galo-galo ini, dan dari mana sih Abang bisa kepikiran cara untuk membudidayakan ini. Apakah Abang belajar sendiri atau pernah ada pelatihan sebelumnya gitu? Ya nih Kak Intan ataupun sahabat di rumah yang ingin juga untuk belajar dari budidaya lebah trigona atau galo-galo. Cara yang pertama itu sangat simpel juga nih Kak. Kita cari bibitnya ke hutan. Kalau tidak ketemu di hutan ya insya Allah Galo-Galo Paliko menyediakannya juga gitu. Bisa menghubungi nanti dari Bank Saudagar juga. Bagaimana cara punya bibit juga, ingin budidaya di rumah juga gitu. Iya, bisa langsung ke Bank Saudagar aja. Yang pertama kita cari dulu ya di rumah ataupun kita cari di hutan dulu. Setelah ketemu nanti kita bawa ke rumah pada malam hari. Nanti kita pasangin kotak untuk tempat madunya. Ya udah itu aja Kak. Di tempat kita biarin selama 1 bulan, nanti kita panen lagi gitu. Harus malam hari ya Bang? Iya Kak. Harus karena malam hari. Lebah itu kan dia pulang ke rumah itu pada malam hari gitu. Kalau siang hari dia cari bekerja. makan. Iya gitu. Jadi Abang belajar membudidayakan ini otodidak atau pernah ada pelatihan sebelumnya? Iya, kita pernah ikut pelatihan juga Kak. Kita ikut pelatihan juga di Unan Padang. Juga ada pelatihan di daring juga nih Kak. Daring di yang mengadakan itu Malaysia gitu. Oh, Malaysia. Iya, kebanyakan ilmu itu kita dapat dari pelatihan di Malaysia nih Kak ya. Okay. Karena Malaysia itu sungguh mantap sekali proses budidayanya Kak. Karena mereka disupport oleh pemerintahnya Kak gitu. Jadi yang pertama membudidayakan ini Malaysia ya Bang ya? Sebenarnya kita Indonesia juga ada Kak. Cuman belum terekspos. Iya betul sekali Kak, belum terekspor karena secara di pemerintah kita itu terlambat untuk mempromosikan atau bagaimana ini Kak. Karena tetapi sekarang ini juga sudah. Karena sekarang ini program dari gubernur kita nih Kak. Untuk sahabat rumah juga pengen tahu karena gubernur kita sekarang ini Sumatera Barat sedang semaraknya untuk mengembangkan galo-galo. Karena untuk tahun 2022 ini pemerintah Sumatera Barat menyediakan bantuan lebah trigona untuk masyarakat atau kelompok itu sebanyak 3.000 bibit lebah trigona. Tetapi untuk mendapatkannya harus ada kelompok. Gitu Kak. Dan terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Jadi gabung kelompok Abang aja lah ya. Iya bisa. Oke. Ada nggak nih Bang kata-kata motivasi untuk anak-anak muda sekarang biar dia lebih bersemangat, biar saya Intan juga lebih bersemangat gitu? Iya gitu ya. Untuk sahabat rumah jangan pernah malu kita bekerja apapun. Iya. Dan jangan berharap untuk bekerja sama orang lain karena usaha sendiri, bekerja sendiri yang akan maju adalah perusahaan kita. Maka walaupun kecil jangan bangga kita menjadi manajer ataupun direktur di perusahaan orang lain karena itu belum tentu. Karena dengan usaha kita sendiri, usaha kita akan maju. Jadi berbanggalah dengan usaha Anda walaupun sekecil sendiri. Anda adalah pekerjaannya, Anda adalah bosnya sendiri. Ya. Gitu. Terima kasih ya Bang untuk kata-kata motivasinya. Terima kasih juga sebelumnya atas waktu Abang
datang ke podcast hari ini dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk Intan dan teman-teman yang lain. Oke guys, nantikan vlog kami dan keseruan kami dengan Bang Hakim di tempat pembudidayaannya buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana budidayanya, seperti apa maduknya ya, boleh dicek-cek juga di sana. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lang Saudagar dan selalu dukung kami untuk informasi-informasi lebih lanjut.